Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, menjelang ke pemilihan presiden di Amerika Serikat, rupa-rupanya ini Bitcoin kita dikasih koreksi nih teman-teman ya. Padahal seharusnya ketika menjelang pemilihan presiden, harga Bitcoin itu selalu bullish. Tetapi kenapa ini terjadi dump? Jadi yang kita bisa perhatikan di sini, harga Bitcoin turun ke 68 ribuan dolar di sini, di kisaran 68.300-an dolar. Sementara ekspektasinya ini terus naik gitu kan. Padahal kemarin-kemarin kita sudah lihat dia berada di atas 70K. Akan tetapi teman-teman menarik ya untuk kita melihat data recap dari S-Crypto di sini. Dia menampilkan bahwa secara historis ya, historically, days before US election, Bitcoin slides down. Jadi ada sedikit penurunan nih kepada si Bitcoin ketika menjelang ke pemilihan presiden. Kita bisa perhatikan di tahun 2016 itu ada sekitar 10% minus ya. Kemudian di tahun 2020 terjadi minus juga 6% di sini, minus 6%. Dan di tahun 2024 ini kita lihat ya, untuk sekarang ini ada minus 6,3%. Ketika dia memposting berita ini dan Bitcoin memang sudah terjadi penurunan ya, di sini 68.000 teman-teman. Kemudian yang menjadi pertanyaan juga ya, selain dari banyak orang yang di dalam kripto ini menjagokan Donald Trump, pada umumnya ini ya, sebenarnya siapapun yang menjadi presiden, menurut Quinton di sini, nggak masalah siapapun yang jadi presiden karena pada ujung-ujungnya akan ada banyak debt creation lagi dan more money printing. Yang dalam hal ini utang Amerika ini akan terus bertumpuk terus menerus siapapun presidennya. Dan memang harus kita akui ketika Donald Trump lebih dulu mengendorse Bitcoin ataupun kripto, itu membuat para investor tertarik dengan Donald Trump. Kemudian Kamala Harris pada akhirnya tidak mau kalah juga dan ikut-ikutan di sini, sahabat Black Cuan. Dan apabila kita melihat lagi ya di sini mengenai debt creation di sini ataupun more money printing, teman-teman, ada yang menarik di sini mengenai perbandingan antara harga Bitcoin dengan Global M2 atau Global Liquidity Index ya. Dalam hal ini, harga Bitcoin itu selalu mengikuti pergerakan dari Global Liquidity Index tersebut, teman-teman. Jadi ketika mereka melakukan more money printing, kemudian more liquidity, itu artinya juga Bitcoin akan mengikuti tren tersebut, teman-teman, dalam hal ini. Dan mari kita lihat seperti apa nanti ketika pemilihan presiden ataupun pasca pemilihan presiden di Amerika Serikat ini, seperti apa pergerakan harga si Bitcoin ini. Selanjutnya teman-teman ada informasi yang tidak kalah menarik sebelum kita bicara mengenai Ethereum sesuai dengan judul video ini. Ternyata selain XRP yang diajukan ETF-nya, sekarang ini sudah ada juga lagi-lagi ya tambahan untuk Solana Spot ETF ya di sini teman-teman, dan ini diajukan oleh Canary Funds. Dia ini mengajukan untuk US Spot ETF bagi Solana. Itulah kenapa saya menyatakan ya bahwa kemarin-kemarin itu ada yang bertanya berapa sih target Solana apabila skenario bull run itu terjadi seperti di 2021. Di sini saya bisa membayangkan ya dengan pergerakan yang sudah terjadi pada Solana, kemungkinan besar apabila itu skenarionya terjadi, bisalah Solana ini menembus ke $500 per satu koin nantinya. Itu ekspektasi saya dalam hal ini, teman-teman. Dan selanjutnya ada 21 Share yang dalam hal ini mengajukan untuk XRP ETF juga di sini. Mereka ini menjadi institusi terakhir di sini yang mengajukan XRP ETF ya kepada si SEC yang bermasalah tersebut. Kenapa ini saya anggap bermasalah ya, si SEC ini memang karena dia tuh sangat-sangat penuh dengan kontradiksi, teman-teman. Dan apabila Donald Trump menang, saya kira pemimpin dari SEC bakalan diganti langsung nih oleh si Donald Trump ya dalam hal ini. Dan dalam hal ini berita-berita positif ya mengenai altcoins yang diajukan ETF-nya, ini merupakan semacam ada confidence di market ini tentang pergerakan para altcoins dalam hal ini, baik Solana ataupun XRP. Kemudian sekarang kita beralih ke Ethereum ya. Ethereum yang saya katakan menjelang ke breakout yang besarnya dalam hal ini teman-teman. Ada informasi yang menarik mengenai Switzerland's largest bank yang bernama UBS ya. Ini adalah bank terbesar di Switzerland. Mereka akan launch yang namanya itu World First Ethereum Based Tokenized Fund. Jadi akan banyak ini produk-produk yang digunakan Ethereum ya sebagai dasar untuk melakukan tokenisasi ke depan ini teman-teman.
Yang meskipun dalam beberapa waktu belakangan ini tidak sedikit ya orang yang menyatakan ini Ethereum sudah meninggoy, udahlah, udah nggak ada harapan si Ethereumnya. Tapi teman-teman, bank terbesar di Switzerland yang bernama UBS ini justru melakukan hal yang sebaliknya. Dan kenapa hal ini menarik? Saya ingin mengutip dari Credible Crypto di sini mengenai pergerakan Ethereum ya. Dan apabila kita perhatikan setelah 2 tahun katanya dia di sini, yang dia tunggu adalah momen yang seperti sekarang ini. Ketika sudah mendekati area box yang hijau ini teman-teman, disinilah dia katakan sekarang ini saya pay more attention. Lebih memfokuskan untuk melihat ke bagian-bagian ini si Ethereum. Karena di bagian ini diekspektasikan akan terjadi pemantulan bagi si Ethereum. Jadi apa yang kita butuhkan sekarang ini menurut dia adalah just a little more patient guys. Sedikit lebih bersabar deh untuk si Ethereum ini. Dan sesuai dengan judul video kali ini juga ya, mengenai pemilihan presiden, kemudian Ethereum yang akan breakout besar-besaran, teman-teman, ini berdasarkan semacam patterns yang ada di sini, bahwa ada perbandingan mengenai Ethereum per BTC di tahun 2016 dengan 2024 ini. Apabila kita perhatikan di sini sahabat Black Cuan, yang menarik adalah di sini di area ini terjadi semacam bottom di sini. Kemudian yang kita bisa perhatikan dari RSI-nya adalah dari sini 1 2 3. Itu selalu terjadi kenaikan di sini dari base-nya, dari dasarnya di sini. Kemudian pola berikutnya di Ethereum per BTC 2024 ini kita bisa perhatikan ya. Di sini kita anggap sudah bottom, ternyata turun lagi dia di sini. Kemudian kita lihat turun lagi dia di sini 1 2 3. Polanya sama persis dengan yang terjadi di tahun 2016. Apakah dia akan ikut spike seperti ini? Langsung terjadi kenaikan seperti ini teman-teman. Untuk si Ethereum-nya yang bisa kita perhatikan ini terjadi spike di sini. Kemudian dia juga terjadi kenaikan di sini. Itulah yang akan kita tunggu ke depan ini sebelum akhirnya si Ethereum ini breakout besar-besaran, teman-teman. Dan nanti juga semoga hal ini akan mendukung ya kejadian di USDT dominance ini, sahabat Black Cuan. Karena kalau kita perhatikan dia sudah patah tren nih dari tren kenaikannya untuk USDT dominance yang time frame 1 minggu di sini. Dan memang dia sempat ngetes ya ke sini. Kemudian ternyata gagal nih. Dia bikin wick aja nih, yang wick yang panjang di sini. Jadi salibnya ini ke bawah, dia di sini. Dan ya kita bisa perhatikan semoga ini bisa terus terjadi pelemahan di USDT dominance dan kita bisa ekspektasi harga si Bitcoin ataupun Ethereum ataupun koin-koin lainnya itu akan terjadi kenaikan yang cukup masif di tahun 2024 akhir ini sampai ke 2025 nanti, sahabat Black Cuan. Dan untuk altcoins ini merupakan fireworks apabila ini terjadi, teman-teman. Akan terbang habis-habisan apabila skenario ini terjadi. So, sekarang ini kita wait and see dulu guys. Dan sekian update berita kripto hari ini. Terima kasih telah menonton, sahabat Black Cuan. Jangan lupa tinggalkan like ataupun subscribe ke channel ini. In the meantime, let's enjoy the ride guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.